Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang logika. Sampai hari ini kita membahas logika dari luar. Jadi kita belum masuk ke dalam logika. Bahasan-bahasan seputar urgensi logika, definisi logika, sampai kemarin diferensiasi logika dengan ilmu-ilmu yang lainnya, dan juga tentang keterkaitan logika dengan berpikir, bagaimana definisi dan argumentasi itu menjadi bagian dalam logika. Itu semua semacam filsafat logika, yaitu upaya untuk mengenal logika sebagai sebuah disiplin ilmu dari luar. Pertemuan terakhir dari pengantar umum ini, karena dari sini nanti kita akan mulai masuk ke logika dan melihat logika dari dalam. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagian akhir dari filsafat logika, yaitu sistematika bab-bab logika. Sehingga dengan mengenal sistematika bab-bab dalam logika ini, itu dirasa cukup untuk mengenalkan kita apa itu logika secara eksternal, sebelum akhirnya kita masuk ke dalam logika, mengkaji bab per bab yang seharusnya dan memang ada di dalam logika sebagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang sistematika logika. Mengenal sistematika logika itu urgen, agar paling tidak kita tidak mencampur adukan bahasan antara bahasan logika dan bahasan epistemologi misalnya, karena kedua ilmu ini itu, epistemologi dan logika, itu memiliki dimensi persamaan, dan terkadang satu tema dibahas dalam logika dibahas juga dalam epistemologi. Kalau kita tidak mengerti mana bahasan inti logika, mana bahasan inti epistemologi, bisa jadi kita menganggap bahwa kedua tema itu adalah tema-tema yang sama dibahas dalam logika atau epistemologi. Padahal ketika tema logika dibahas dalam epistemologi, maka itu pasti bersifat sekunder saja, sebagai sebuah pengantar saja untuk memahami bab inti dalam epistemologi. Pun sebaliknya, jika sebuah tema epistemologi, tema asli dalam epistemologi dibahas dalam logika, maka itu pasti merupakan tema pengantar, tema turunan untuk memudahkan tema inti dalam logika. Itu. Jadi paling tidak kita tidak mencampur adukan dengan mengenal tema-tema setiap disiplin ilmu. Kita tidak mencampur aduk mana bahasan logika, mana bahasan epistemologi, mana masalah logika, mana masalah epistemologi, mana masalah logika, mana masalah filsafat, mana masalah filsafat misalnya, mana masalah fikih, mana masalah teologi, dan mana masalah-masalah yang lainnya. Sehingga tidak semua masalah disebut filsafat misalnya, hanya karena masalah tersebut disampaikan dan membuat kita bingung. Jadi sekedar tema itu membuat kita bingung, pendengarnya bingung, atau mungkin juga pengucapnya bingung, itu tidak masuk dalam kategori filsafat. Jadi tidak serta-merta masuk dalam filsafat. Ada neracanya masing-masing, ada temanya, ada babnya masing-masing. Logika, pertama logika itu dibedakan menjadi dua bagian.
Ada yang kita sebut dengan logika formal dan ada logika material. Logika formal itu berbicara tentang metode yang benar atau forma yang benar dalam mendefinisikan dan mengargumentasikan. Jadi forma yang benar dalam definisi dan argumentasi. Di logika formal kita akan bicara itu. Bagaimana forma definisi yang benar dan bagaimana forma argumentasi yang benar. Formanya, bangunannya. Jadi bentuknya, bentuk definisinya dan bentuk argumentasi. Karena sekali lagi kemarin kita bahas bahwa definisi dan argumentasi merupakan dua bab inti dalam logika. Sehingga logika formal pasti berbicara tentang forma atau bentuk dari definisi dan bentuk dari argumentasi. Bagaimana bentuk forma dan bagaimana forma definisi dan argumentasi yang benar itu nanti dibahas di bab definisi dan bab argumentasi kalau kita sudah masuk di dalam logika melihat tema itu, melihat bab itu. Itu. Kemudian sebelum bab definisi itu ada bab pengantar definisi. Jadi ada bab definisi, sebelumnya ada bab pengantar definisi. Pengantar definisi ini biasa kita sebut dengan bab isaguji dalam bahasa Yunani, yang artinya di bahasa Arab kan dengan kulliyat al-khamsah, 5 universal. Nah, di situ kita akan berkenalan dengan predikat yang merupakan hakikat sesuatu ataukah predikat yang tidak menjelaskan hakikat sesuatu. Predikat yang menjelaskan hakikat sesuatu ini kita bagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan spesies, ada yang disebut dengan genus, ada yang disebut dengan diferensia. Ketiga ini ketika dipredikatkan pada sesuatu, pada subjek, maka dia akan menjadi penjelas hakikat subjek itu. Subjek di sini yang dimaksud adalah esensi. Dan juga ada predikat-predikat yang tidak menjelaskan hakikat sesuatu, tapi menjelaskan karakteristik atau aksiden dari subjek. Ada yang bersifat umum, kita sebut dengan aksiden umum. Ada yang bersifat khusus, kita sebut dengan aksiden khusus. Sehingga kita memiliki 5 konsep universal yang dijadikan sebagai predikat untuk subjek. Ada yang menjelaskan hakikat sesuatu, 3 disebut dengan zati atau substansial, dan ada yang tidak menjelaskan hakikat sesuatu, disebut dengan aksidental. Yang menjelaskan hakikat sesuatu atau zati ini, substansial ini adalah spesies, genus, diferensia. Yang tidak menjelaskan hakikat sesuatu ada 2, aksiden umum dan aksiden khusus, aksidental. Itu merupakan bab pengantar definisi. Definisi kan kemarin telah disebutkan bahwa dia adalah konsep yang jelas, yang menjelaskan konsep yang belum jelas. Kemudian untuk argumentasi, di situ kita berbicara tentang tasdik-tasdik ke tasdik-tasdik yang lain. Tasdik pasti bermain pada wilayah proposisi. Oleh karena itu, bab proposisi menjadi pengantar bagi bab tasdik atau bab argumentasi. Jadi argumentasi dipengantari oleh bab proposisi. Bab proposisi ini itu sebenarnya juga merupakan membutuhkan pengantar, yaitu bab definisi. Jadi ada bab 5 universal, bab definisi, bab proposisi, dan bab argumentasi. Ini 4 bab ini merupakan bab inti dari logika formal. Ada 4 bab.
ada 2 bab intinya, dan masing-masing dari bab inti ini itu memiliki bab pengantar. Ada 4. Pengantar definisi yang kita sebut dengan 5 universal. Nah, ini 5 konsep universal. Bab definisi, setelah itu ada bab pengantar argumentasi yang kita sebut dengan proposisi, dan ada bab argumentasi. Gitu. Sebagai pengantar dari kedua ini, itu kita menemukan bab pengantar umum. Jadi sebelum bab pengantar definisi, itu ada bab lagi pengantar umum. Jadi pengantarnya pengantar. Muqaddimatul muqaddimah. Yang tentu berlaku pada definisi dengan pengantarnya dan proposisi dengan pengantarnya. Nah, di bab pengantar umum ini, itu kita berkenalan dengan tema-tema semisal kata. Di situ nanti kita akan menemukan klasifikasi kata. Di situ juga nanti kita akan menemukan perlawanan kata, kontradiksi, kontra, malakah dan ketiadaan malakah, ada yang disebut dengan tadayuf, dan semisal itu. Setelah itu, kita masuk ke pengantar umum yang kedua. Di situ biasa ada tanda dan penanda atau bab dilalah, dal dan madlul. Kemudian setelah itu kita masuk ke bab pengantar umum yang ketiga, yaitu bab 4 perhubungan. Ada hubungan sama, ada hubungan beda, umum khusus mutlak, dan umum khusus satu sisi. Setelah itu kita masuk ke pengantar umum yang keempat, berbicara tentang konsep dan misdak. Nah, keluar dari bab pengantar ini kita masuk ke bab pengantar definisi, bicara tentang 5 konsep universal. Jadi yang dipakai di situ nyambungnya nanti itu adalah konsep. Kita tidak lagi bicara misdak, kita bicara tentang konsep. Karena logika itu wilayahnya adalah wilayah elemental, wilayah makna-makna. Bagaimana mengatur makna yang satu dengan makna yang lain sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Itu logika itu. Itu logika formal. Jadi sudah ada berapa bab? Sudah ada 5 bab. Pengantar umum, pengantar definisi, pengantar argumentasi, dan argumentasi. Itu ada 5 bab. Atau kalau kita mulai sistematika bab logika itu dari pengantar definisi, di mana pengantar umum ini tidak kita jadikan sebagai bab, maka kita memiliki 4 bab. Jadi pengantar tidak kita masukkan, kemudian masuk bab 1 pengantar definisi, bab 2 definisi, bab 3 pengantar argumentasi, bab 4 argumentasi. Itu selesai di logika formal. Selesai dari situ kita masuk ke logika material. Logika material atau mantik al-maddi itu bicara tentang konten, bukan bicara tentang bagaimana bentuk definisi dan argumentasi, tapi bagaimana konten definisi dan argumentasi. Konten seperti apa yang akan kita jadikan sebagai definisi dan argumentasi, sehingga definisi dan argumentasi kita ini bukan hanya logis dari sisi forma dan bentuknya, tapi juga dari sisi kontennya, dari sisi materinya. Kayak gitu. Itu peran logika material yang menjelaskan tentang konten-konten yang mesti digunakan dalam definisi dan argumentasi. Nah, bab logika material ini atau bagian logika material ini itu memiliki 3 bab. Ada konten definisi,
Itu sebenarnya kalau konten definisi itu biasanya sudah dibahas juga di bagian 5 konsep universal itu. Karena 5 konsep universal inilah yang nantinya merupakan konten dalam definisi. Selain formanya. Gitu. Tetapi ya kita masukkanlah ke dalam logika material. Bab konten definisi itu. Kemudian ada bab konten argumentasi. Ini biasa disebut dengan mabadi al-aqisah. Jadi konten-konten yang kita gunakan di dalam argumentasi itu nanti berbentuk proposisi. Jadi proposisi bukan dari sisi formanya tapi dari sisi kontennya, muatannya, nilainya. Bagaimana nilainya? Apakah dia bersifat definitif, rasional, asumtif, ilutif, puitis, retoris atau gimana? Itu dibahas dalam konten definisi. Bab 2 dari logika material. Bab 3 atau bab terakhir itu kita akan berkenalan dengan jenis-jenis argumentasi berdasarkan kontennya, bukan berdasarkan formanya. Kalau di bab argumentasi kita akan membahas argumentasi itu dari sisi forma. Sementara di bab 5 kemahiran ini bagian logika material itu kita akan membahas argumentasi dari sisi kontennya. Nah, konten apa yang kita masukkan di dalam argumentasi sebagai premis dalam argumentasi kita itu akan menentukan nilai dan juga jenis argumentasi yang akan kita suguhkan. Oleh karena itu di bab 5 kemahiran kita akan menemukan 5 jenis argumentasi. Ada argumentasi rasional, bab burhani. Ada argumentasi debat, bab jadali. Ada argumentasi retoris yang biasa disebut dengan khitabi. Ada argumentasi falasi atau mughalatah, kesalahan berpikir, sesat-sesat nalar, entah itu disengaja untuk menyesatkan pendengar, lawan bicara, ataukah memang kita sendiri yang terjebak dalam kesalahan berpikir itu. Dan 5 ada bab puitis, syi'ri. Itu. Bagaimana 5 jenis kemahiran ini menjadi berbeda atau 5 bentuk argumentasi ini menjadi berbeda? Itu dilihat dari konten apa yang digunakan. Konten apa yang digunakan dibahas di konten definisi bab sebelumnya dari 5 kemahiran itu. Sehingga kalau logika formal memiliki 4 bab dan logika material memiliki 3 bab, maka keseluruhan bab logika itu ada 4. Ditambah bab pengantar umum ada berapa tadi? Ada 7. 4 logika formal, 3 logika material, ada 7. Ditambah 1 bab pengantar umum berarti 8. Tambah 1 lagi bab pengantarnya pengantar atau filsafat logika. Itu tadi yang kita jelaskan di awal, mengkaji logika, mengenal logika dari luar. Berarti ada 9 bab. Biasanya 8 bab karena konten definisi itu dibahas juga di dalam 5 konsep universal. Sehingga ada 8 atau 9 bab logika secara keseluruhan itu. Saya ulangi lagi sebagai penutup. Kalau kita mengkaji logika dari luar itu disebut dengan bab filsafat logika atau pengantarnya pengantar, mengenal logika dari luar sebelum masuk. Kalau kita masuk ke dalam logika, kita akan menemukan bab pengantar umum, ada 4 bagiannya. Kemudian kita akan menemukan bab pengantar definisi. Kemudian kita akan menemukan bab definisi. Kemudian kita akan menemukan bab pengantar proposi, pengantar argumentasi, lalu bab argumentasi. Selesai logika formal, kita masuk ke logika material, ada bab konten definisi, bab konten argumentasi, dan bab 5 kemahiran suna'atul khamsa. Sehingga ada 8 atau 9 bab. Kemarin di filsafat logika kita sudah selesai. Selesai penjelasan sistematika bab ini, maka selesailah bab
pengantarnya pengantar atau bab filsafat logika. Kita akan masuk ke bab pengantar umum. Artinya kita sudah membuka logika itu, membuka kitab logika itu dan menemukan bab pengantar umum di situ. Di situ ada bab kata. Pertanyaan pertama di dalam bab kata ini adalah mengapa kata dibahas dalam logika? Bukankah logika itu bersifat hakiki, bukan hasil kesepakatan, dia berlaku secara universal? Sementara kata, bahasa itu bersifat konsensus, bersifat kedaerahan, tidak universal. Berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Bukankah logika berbicara tentang makna? Mengapa kata dibahas dalam logika? Itu pertanyaan dasar di dalam bab pengantar umum bagian kata. Apa jawabannya? Kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.